Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor ya. Dan seperti sebelum-sebelumnya ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Mohon maaf atas support, atas dukungannya. Terima kasih banyak dan nggak usah pakai lama-lama. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baiklah, kali ini langsung ke cerita aja. Langsung ke cerita, ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Baik, ini ada sebuah cerita dari Mbak Aziza. Mbak Aziza, seorang ibu rumah tangga beranak satu. Dia itu tinggalnya masih di kampung saya tapi sebelah kidul. Seberang sawah, Bi. Ini cerita dari ibu-ibu ketemu ibu-ibu lagi, gabung-gabung akhirnya nyampe ke saya. Begitu ya. Mbak Aziza mau menceritakan tentang keadaan ponakannya. Sebuah peristiwa horor dia juga menyaksikan, Bi. Jadi kejadiannya berlangsung beberapa hari ya. Sorry, yang mengalami itu Bu Aziza, Bro Ayung itu dapat cerita kompilasi. Iya, betul, kompilasi. Bu Aziza itu menceritakan dia melihat makhluk gaib begitu ya, dan sesuatu yang aneh yang terjadi di ponakannya beliau itu. Anaknya sendiri kan perempuan, kalau ponakan ini yang mengalami gangguan itu laki-laki. Umurnya sekitar 5 tahun. Jadi ada yang aneh begini, taruhlah saya sebagai Mbak Aziza ya. Jadi ponakan saya itu termasuk anak yang aktif, dia juga masih di PAUD. Ya, PAUD. Dia jarang-jarang nggak masuk, kecuali memang kalau ada acara keluarga begitu ya. Anaknya jarang sakit, bocah cilik bandel, orang gelem meneng, bocah lanang kan, laki-laki begitu. Tapi setelah berapa hari kemarin itu ya kalau kejadian sih udah mau sebulan yang lalu begitu. Dia itu ada keanehan begini, Mas. Saya juga nggak terlalu memperhatikan karena saya punya anak kecil. Cuman anak saya kan main sama si tadi ya, sebut saja Andri lah namanya. Andri itu kok jarang ke rumah. Biasanya dia ke rumah karena rumah saya itu samping-sampingan. Nanti biasanya manggil ke saya kayak panggilannya anak saya, "Ibu, aku minta minum," kayak gitu. Ambil sendiri di kulkas, kalau enggak digogok lah gampangannya. Kayak gitu. Ya biar keren kulkas, Bi. Terus dia itu nggak main-main ke rumah begitu ya. Saya kan kehilangan. Anak saya juga ngomong, Mas Andi, nggak bisa ngomong R. Mas Andi. Ya wis, akhirnya saya yang ngalai ke rumahnya ponakan saya, dan juga itu kan sepupu saya juga orangnya sibuk terus di sawah. Kadang dia biasanya sibuk ngantor gitu, ini sibuk nyawah gitu. Iya, tadi kan saya ralat, tadi ngambil sendiri di kulkas, digokok belang. Akhirnya ini kan di sawah. Tadinya aku mau ngomong kantor, gak jadi lah. Tawan duluan kan. Akhirnya itu pun kalau berangkat ke PAUD biasanya ikut diboncengin ke saya, sama saya ikut di belakang, di depan anak saya, sama-sama di PAUD. Jadi nongkrong bonceng di belakang begitu. Tapi ini bisa kayak luput gitu loh, Mas. Saya dari 3 hari nggak dititipin bocah gitu, nggak ngeh. Akhirnya pas anak saya ngomong Mas Andi, maksudnya Mas Andri gitu ya, saya ke rumah. Sampai sampingan nggak sampai 3 hari nggak ke rumahnya, gimana Mbak? Lah saya sama Mas bebas sendiri di rumah ngurusin anak satu, sama itu yang barep ada di ini kan ya, yang barep itu maksudnya orang tua. Bapaknya udah manula kan, dianggapnya kayak anak-anak juga. Itu udah repot banget begitu kan. Nah saya akhirnya karena anak ngomong Mas Andri, saya ke rumah. Itu bocah itu ada di depan rumah, di pelataran deketnya turunan itu ya. Dari teras itu kan ada dibikin turunan agak tinggi. Di dekat situ ada pohon belimbing wulu di sana. Asam belimbing yang buat sayur asam. Itu dia di sana klopot banget bocah. Bocah bukan yang jenisnya kulitnya bersih kayak anak saya. Banggain anak sendiri ya, Mbak. Maksudnya dia itu rada hitaman nanti. Tapi ini belok, klopot, benar-benar klopot, banyak debu begitu ya. Terus di sininya kayak bekas-bekas ingus kering. Yakin Mas Andi kok kayak gitu banget? Itu kan anak sekarang biar kata orang tuanya nggak ada yang ngerantau ngomong Indonesia semua, Bi. Ikut-ikutan di sekolahan begitu. Mas Andi kok gitu banget?
kamu itu mainan apa? Itu lagi guguk tanah gitu ya, bikin apa itu, dibahasa-bahasain pakai kayak semacam bekasnya es itu. Wong kuning-kuning masih ada batunya, itu berarti es udah habis gitu ya. Batunya mencair, es batunya. Itu diucur-kucur-kucur. Nanti diputer-puter pakai jarinya, dia nggak nyaut, nggak apa. Mas Andri, ini loh Dede kesini loh, ini main bareng, sana kamu mandi dulu atau apa. Biasanya nurut banget sama saya, ganggu, Pris nggak apa. Akhirnya saya kok, ini anak kayak ada yang aneh ya. Ngelirik aja enggak mas, bener-bener. Dia bukan tipe orang yang suka ngambek lah. Belum ngerti ngambek mungkin. Saya masuk ke dalam rumah, malah anak saya ditinggal, tak tinggal di luar, wis gak ada curiga apapun. Saya masuk nemuin ibunya. Dia waktu itu habis dari sawah, habis nganter bekal buat suami. Saya bilang gini, yuk bocah kenapa? Itu anaknya kenapa? Saya yakin, minta maaf ya Allah, saya itu berangkat sekolah bocah, sampean gak nitipin bocah, saya gak ngeh kayak orang lupa. Bocah itu kenapa? Lah, aku bingung, aku aja bingung katanya. Bingung kenapa emang? Kayak asih saya, kisah anak saya udah 3 hari nggak mau makan, belas katanya begitu. Saya mau jawab suara mati kayak gitu, cuman kan nggak enak ya. Dia bilang nggak mau makan, nggak mau makan nasi, nggak jajan, nggak mau makan apa-apa, belas sama sekali. Jadi dia itu makan nasi sama sekali saya suapin juga nggak masuk. Lauk yang enak-enak wis tak beliin chicken, tak beliin nugget, baca-bacanya goreng dewek gitu ya. Kan nggak mau makan, biasanya kan dokoh banget kalau yang kayak gitu, lahap gitu, itu nggak mau. Terus minum juga nggak mau. Angel maning kata si Mbak Siza kan, kok bisa ya nggak makan nggak minum. Aku kalau misalnya dibilangin saya ngarang, kamu itu duduk ya ngeliatin anak saya, minta makan atau minta minum aja. Kalau enggak dilihatin dari rumahmu itu minumnya kapan atau makannya kapan, gak bakalan katanya udah 3 hari. Tapi yang aneh gak sakit, gak sakit, atau misalnya dia itu merasa aus atau apa, enggak. Kok bisa ya mbak? Mbak keder katanya begitu. Enggak dibawa ke dokter, orang meriang, enggak sakit, badannya juga enggak panas, enggak apa. Batuk, pilek tuh emang tahunan, jarang-jarang sembuh. Itu aja bekas ininya kan ada. Lah saya akhirnya ngobrol-ngobrol di area dapur, terus icip-icip ibu-ibu biasa masak apa gitu kan. Saya itu coba ke ruang depan lagi. Saya itu paling takut ninggal anak kelamaan. Walaupun isu culik nggak terlalu santer, tapi kan takut ya, namanya punya bocah satu-satunya. Nah saya ngeliat dari gordeng itu mas, pintu ditutup sedikit gitu dari gordeng. Kasih jenis apa? Itu satunya siapa? Anak siapa gitu kan. Kalau di tempat saya, setahu saya anak kecil ya cuman saya, anak saya sama si Andri. Kalau misalnya ada bocah-bocah yang lain kecuali anak saya ulang tahun, atau lagi misalnya ada tetangga main bawa anak, itu pun kayaknya nggak ada di situ. Kok bocah ada 3? Ada gordeng itu ketutup, jadi nggak begitu jelas. Itu kalau bentuk tubuhnya apa ya, mirip-mirip kayak si Andri lah segitu. Bocah kan madan ireng ya, anaknya siapa kok agak hiteman. Cuman diperhatikan Andri ya duduknya masih sama ketika Mbak Aziza datang. Kalau anaknya sendiri itu sana-sana lari-larian, metikin kembang. Itu kembang-kembang yang kayaknya disayang, tapi bodoh amat lah anak kecil. Tapi yang satu itu kelihatannya dia itu nggak geser jauh-jauh, tapi kalau bergerak selalu merangkak, tapi nggak napak di dengkul. Jadi dia kakinya lurus. Iya, tangan dan tangannya begini, kakinya lurus. Ini bocah mainan model apa gitu kan? Udah anaknya siapa? Terus kok kayak gitu ya, geser-geser mendekati anak saya, jalannya kayak gitu mas. Metini lah kayak gitulah. Sak kurus lagi. Dan hitam anaknya siapa ya? Saya kok jadi mendadak, ini jangan-jangan saya lihat, atau itu kan dekat-dekat kuburan, jangan-jangan ada hantu dari sana atau apa. Saya itu tak buka pintunya, tak buka gitu kan, angin kan langsung rasa masuk, dekat sawah, rumah kami itu dekat sawah. Saya buka, cuman berdua, nggak ada, bener-bener saya ngeliat paling begini tok lah, terus buka pintu, berapa detik sih, dia tuh jalannya dari tadi tak perhatiin, kayak gitu tok, terus
muka-mukanya kelihatan dari dalam, enggak kelihatan, tapi lebih hitam dan rambutnya sependek rambutnya Andri kayak gitu. Mirip malah hampir plak sama Andri. Terus, Dri, kamu ada temennya apa? Saya nanya anak saya juga kayak gitu. Kamu ada temennya, Dek? Gak ada. Mas Andri katanya temennya Mas Andri. Andrinya saya tanyain juga kayak bocah. Ada di mana tahu, nggak tahu lah, dia itu nggak nyautin omongan saya, nggak ngerespon sama sekali. Sampai saya bawa itu laukan dari dalam, lauk dari masakannya emaknya itu, ceker. Biasanya dia itu ceker ayam yang goreng itu senang banget. Aku pas begini nih, Dri, Pak, langsung kayak gitu. Bukan perangainya dia lah, yang jelas bukan perangainya ponakan saya. Oh kayak gini, astagfirullahaladzim, saya sampai nyebut lah. Tapi saya juga takut kedengeran di dalam. Dia kok, Dek, balik yuk Dek, saya ngomong sama anak saya. Takut mas ngeliatin perangainya Andri kok kayak gitu. Lah saya ngeliatin dia itu sudah mungkin mau 1 jam lah ya. Duduknya nggak ada yang berubah kayak gitu, mentang gitu loh, mentang. Dia itu rada bungkuk begitu kan, dan senderan sama tadi pohon asam bulu. Itu tadi siapa ya yang satunya ya? Saya langsung buang mata ini ke arah kebun. Perasaan saya atau asli atau enggak ya? Itu ada yang lenggarangan mungkin, itu kan banyak musang. Jadi semak itu ada yang goyang-goyang kayak gitu. Sebentar, terus ada yang lari brut ke sana ke arah kuburan, ke arah makam. Sedangkan areanya udah gelap ya mas. Garangan apa ayam ya? Alhamdulillah, Dek balik yuk Dek. Mau sini aja, betul. Langsung tak junjung baik, kok balik mas. Saya bawa pulang, saya cerita sama suami. Suami ngomong, iya kok, saya ajak ketemu sama mas katanya. Suaminya, bapaknya si Andri. Ketemu bapaknya Andri semalam waktu nggak sengaja ketemu beli rokok. Itu ngadu katanya anak saya aneh katanya. Kok 3 hari nggak makan nggak minum katanya seperti itu. Ya saya mau berbuat apa ya, emaknya kayaknya nyantai dan si anak nggak sakit gitu loh. Nah karena samping rumah itu kejadian berarti sekitar jam berapa, sebelum beduk lah saya udah pulang. Saya sore nggak sengaja mau beli data ke konter saya ngeluarin motor, anak saya wis tak parem wis ayo wis mandi. Saya ngeliat ke samping, Andi masih di situ, sama posisinya kayak gitu, dan ada emaknya, ada sepupu saya itu di pintu, dia itu asik-asik makan. Ya orang kampung kadang-kadang kan makan, rumahnya nggak ada tetangga kan asik-asik aja di luar. Saya bilang, yuk, kok nggak dipindah dari tadi di situ? Iya emang, kayak nggak ada orang, gimana sih ya, kok nggak ada sedih-sedihnya, nggak takut anaknya ini gimana. Udah makan yuk. Dibilangin ke patang dina berarti mau 4 hari nggak makan. Saya angel banget ini, nggak ketemu akal saya langsung jalan wis lah, nggak saya pikirin, saya jalan ke counter. Setelah pulang lagi itu anak nggak ada, si Andri itu nggak ada. Terus ya udah dibawa masuk mungkin ya. Terus saya pulang ke rumah, sore saya masak. Itu kan kalau misalnya lauk pagi sendiri, nanti sore senangnya suami itu makan yang fresh, yang baru, lauk yang baru. Kemudian setelah makan sholat maghrib, saya iseng-iseng, jam-jam ini kan lagi gerah banget di dalam. Saya keluar, ya sama bocah saya. Suami, mas metu yuk, aku kalau misalnya sama Dedek takut, depan kan kuburan. Kok mas nyusul, tanggung katanya begitu. Masih nambah mungkin ya Bi. Akhirnya saya duduk di teras, gak memperhatikan ke samping. Anak Andri maning katanya, ada Andri lagi di situ di pohon yang sama. Kok bisa gitu mbak? Ya nggak tahu posisinya, bajunya nggak ganti, celananya juga itu, buluknya juga masih sama. Ya Allah, bocah masih di situ. Saya ngomong sama anak saya, tuh mas masih di situ. Kok nggak bobo-bobo ya, kata anak saya begitu. Dalam alam pikir saya, kok ibunya nggak respect, kok membiarkan malam anak kecil kok di situ kan. Ini ada yang aneh, ada yang janggal. Terus saya jadi pikirannya lari ke sini. Bocah itu nggak makan, nggak mungkin lah. Wong anak saya itu baru makan pagi aja minta jajan, nanti minta jajan lagi. Wong anak-anak kan lagi pertumbuhan ya banyak makan. Ini nggak mungkin lah. Saya itu akhirnya ngajak masuk bocah
papasan sama suami. Jadi nyeluk batiri, enggak mas, masuk aja. Nah bocah itu tak suruh dipegang sama suami, saya itu nggak jauh dari area kaca. Perhatiin begini mas, saya ngeliatin sambil HP-an lah begitu. Teman sama kawan-kawan yang lain, ini saya HP-annya sama ibu-ibu yang sama-sama anaknya di PAUD, tapi matanya bisa melihat hal-hal yang goib. Saya ceritakan, tadi siang aku begini-begini gitu. Belum dibalas-balas, saya nyebelin mas. Pas saya itu ngeliat keluar, ada yang hitam-hitam yang bocah-bocah kecil itu lagi, ya, ada di situ bener-bener, dan ada pada depan bi posisinya. Cuman bedanya yang Andri itu kakinya bukan ngangkang, kalau dia yang depan tangannya begini, kayak orang persis dan pakai celana, sama pakai celana. Ini saya udah dugaan ini pasti makhluk, bukan manusia wis. Apalagi malam ya kelihatan lebih hitam. Tapi hordeng masih nutup. Saya kalau diginiin berarti jelas. Saya berani enggak ya buat ngeliat, saya berani enggak buat ngeliat ini makhluk, ini pasti bukan orang. Akhirnya saya beraniin mas, saya buka begini. Sekali ya mungkin jaraknya kalau dari saya ke tempatnya dia ada sekitar 8 meteran mungkin. Tapi tahu makhluk itu, tahu saya yang lihat. Buktinya bagaimana ya? Ketika saya begini, dia langsung klok melihat ke arah saya. Ya Allah, kayak saya itu dicelup. Bener-bener kayak tatapan nusuk, dan itu memang asli bukan orang. Sampean pernah ingat dulu ada dakocan katanya. Kayak dakocan bi katanya, yang mulutnya putih-putih ya. Ya kayak gitu ya, matanya ada ininya. Kayak gitu persis, cuman tengahnya merah, di sini itu merah. Kayak semacam melihat saya tuh nengok langsung gelap kayak gitu. Lemes didus. Pak mene anak setan. Saya langsung ngomong kayak gitu sama suami. Lu berdua sama anak saya nyamperin, anak setan itu pak, anak setan. Ya diliatin begitu sama suami saya, dibuka pintunya. Setan primen. Andrinya nggak ada, bocahnya nggak ada. Secepat itu mas, saya jadi kayak terdakwa sama suami. Kamu kenapa sih mas bisa nih akhir-akhir ini kayak gitu ya, banyak ngomong yang ngaco. Ngomong ada Andri di luar, mana ada bocah segini ya, jam segini udah tidur atau apa. Suami masuk, payah mama katanya begitu Vi. Mereka masuk, saya masih di situ, masih hordeng tertutup. Ada lagi berdua itu di situ. Dan kali ini saya nggak mau ngomong ke siapa-siapa. Wallahu alam lah, saya tak berani-beraniin. Saya buka pintu, itu ada Andrinya, ada makhluk itu. Ketika saya keluar, dia itu geser, makhluk itu ngangkang-ngangkang gitu, geser-geser, ngumpet di belakang pohon tadi. Asem sama di sampingnya tubuhnya Andri. Jadi nggak kelihatan, mungkin bangsa kakinya lah sedikit lah. Saya langsung manggil ponakan saya, "Di, malam-malam ngapain di situ, Nak? Ngapain di situ malam-malam? Itu kamu Andri apa bukan? Kamu Andri apa bukan?" Dia itu bangun. Kali itu dia bangun dan kirain mau ke arah saya. Dalam hati, tolong jangan ke saya, kamu ada teman saya tanya, gitu kan. Nah itu makhluk nggak kelihatan lagi. Saya nggak fokus mas, nggak fokus ke makhluk itu, fokusnya ke ponakan saya sendiri. Dia jalan ke arah saya, kirain mau masuk, tapi jangan masuk lah tolong. Dia itu tatapannya itu kayak orang bengong gitu. Itu depan, berarti ke arah saya begini. Saya masih di dalam ya. Enggak, saya udah di luar, di depan itu seluruhkan itu ya. Itu lewat depan saya, kirain mau naik, tatunya lewat depan rumah sana. Itu entah keberanian dari mana, saya itu nututin si Andri itu. Anak 5 tahun, mungkin jam itu 7:30 malam, pokoknya habis sisa lah ya. Ini bocah mau kemana? Saya turutin. Itu saya berbekal handphone tok ya, saya langsung blitz, saya nyalain. Itu ke sana, ke samping rumah saya kan ada setapak, terus semak begitu. Dia ke belakang ada pohon-pohon pisang, saya nututin. Jadi rasa peduli saya itu ponakan, memang wujudnya ponakan. Saya merasa takut, wis nomor loro mas. Saya tututin terus. Dia itu makin sana makin jauh. Dan di sana saya tahu ada sumur tua. Mau dari dulu itu memang masih ada airnya. Lah bocah sekecil itu kan ada katrol. Itu ngambil di situ, koprak. Saya nggak ngomong, Dri, jangan nanti kamu jatuh atau apa. Ini kayaknya di luar kendalinya bocah. Dan saya mau cerita ke siapa? Gobloge orang tak rekam kayak gitu. Ya saya nggak nyanda ke situ mas. Saya cuma ngeliatin, ya Allah bocah itu nanti kejebur gimana? Tapi kayak orang tua katanya, bisa pinter banget loh bi. Sak pinter. Jeblung. Kok kuat ya? Ya anak 5 tahun mungkin ya.
nggak kuat lah, kalau nggak kuat ya, nggak kuat. Kok bisa? Dan dia itu nggak ada ancang-ancang, mungkin madol apa merketet, itu nggak enteng, serak. Itu dapat air ya mungkin nggak penuh sih, dapat langsung mandi, minum, tapi ya ketumpahan semuanya, minum, glok gitu kan. Ada kayak kuda lagi minum gitu, kayak gitu, ada semacam itunya. Nah terus di saat habis itu ini dicemplungin lagi, kayaknya dia mengetahui ada saya. Mau nengok ke arah belakang, saya nggak mau itu mas, itu bukan dia, aku yakin itu memang Andri, tapi ada yang mengendalikan menurut pikiran saya. Dia mau nengok pelan banget, saya udah keburu balik badan, lari sekencang-kencangnya dari itu ya area situ ke rumah sana, lari ke rumah, saya buka pintu, padahal nggak dikunci, perasaan angel banget. Dan saat itu saya sempat ngelirik ke arah rumahnya Andri. Ada makhluk itu duduk di tadi apa ya? Aseman situ. Oh, saya gembrot, teriak antara nangis ketakutan. Langsung dibuka sama suami, dipeluk-peluk. Kamu kenapa sih? Saya cerita nggak percaya, tetap suami. Kami tetap nggak percaya. Dan saya selama hari itu berarti 4 hari ya, 4 hari. Terus selama 3 hari ke depannya saya nggak pernah melihat Andri lagi. Saya nggak mau lihat, yang jelas. Itu ada orang tuanya, bodo amat. Yang penting saya ngurusin anak saya sendiri. Dan memang saya nggak pernah ketemu Andri di luar atau di samping rumah, nggak pernah ketemu. Saya tetap sekolah, anak saya tetap sekolah. Pas hari ke-7, emaknya itu nyamper ke rumah. Emaknya Andri, sebut saja namanya Siti ya. Ngomong gini ke saya, dan kali itu mukanya itu memelas. Ya, minta tolong. Zah, primen ya Zah, gimana ya Zah? Si Andri bocah kok kayak gitu, dibilang sakit ya, badannya sehat. Terus tidur ya tidur. Saya nanya, kemarin waktu hari ini di luar, embuh bi katanya ke depan mau buang apa, mungkin itu dia mau minum kali ya. Oh nggak minum, nggak apa. Saya mau nyangkal nggak dia minumnya di sumur. Saya nggak ngomong kayak gitu, saya tahan dulu. Tapi kayak bocah aneh loh, kok kayak gitu ya. Nggak mau ngomong, nggak mau bercanda. Dibilang sakit ya sakit, tapi enggak ya enggak. Saya akhirnya dohir aja. Besok diantar ke dokter, saya bilang kayak gitu kan. Terus, oh iya tolong izinin ke Bu Guru kalau anak saya nggak berangkat karena sakit. Terus ngomong kayak gitu. Akhirnya sudah kan, besoknya saya berangkat sekolah, ngomong sama Bu Guru, lah ketemu sama teman saya yang bisa matanya paham kayak gitu. Saya tanyain, saya ceritain itu ya. Dia itu mas, teman saya langsung begini menang diem terus. Oh ini mah gede katanya gitu. Gede powernya mungkin ya. Ini gede, saya nggak sanggup. Siapa juga yang minta tolong katanya. Enggak mbak, ini bocah ada yang bawa-bawa katanya, bawa kemana-mana. Cuman kelihatannya dohirnya begitu. Itu salah satu yang kelihatannya itu kecil, itu makhluknya kuasa loh, kuat loh, itu kuat banget. Yang hitam itu kuat banget. Jadi kan jangan deket-deket ya, tolong jangan deket-deket. Apalagi bawa anaknya katanya. Aduh, saya kayaknya padahal dapat penjelasan sedikit, penjelasan itu saya nggak paham, malah saya jadi takut. Akhirnya saya dari sekolahan, tahu-tahu Mbak Ayu saya udah di rumah lagi. Lah Mbak kok di sini lagi ngapain? Kayak Andri empis. Andri itu dalam keadaan lonjor di bangsal ya, di ini sakit, asli sakit beneran, dan dia itu kayak menggigil. Dia posisinya itu pucat banget kayak orang gak makan lama gitu. Terus saya bercandain, Ndri, pas saya nengokin sana, Ndri, wong kamu itu nggak makan nggak minum biasanya hebat banget, kok kayak gini, saya bercandain. Yo, dokter Yuja, dokter ke klinik, enggak sih ke dokter kampung lah sana, ada dokter, diperiksain, nggak ada apa-apa katanya, di sana waras lagi, kayak Andri lagi belum nggak makan nggak minum, mau di sana ada minta pelembungan lebih, minta jajanan kayak gitu. Untung bawa duit, saya mah nggak bawa duit. Akhirnya pas nyampe rumah lagi kayak gitu lagi, posisinya kayak orang sakit lagi. Akhirnya saya telepon lagi ya, teman saya yang bisa ngeliat. Terus temannya nanti tak hubungin sama saudara saya, datang mereka itu bertiga, berarti motor 2. Nanti dia boncengan sama suami, terus saudaranya yang bisa lah, orang bisa. Orang di sana ya mas, pemandangannya itu nggak lumrah katanya.
Ngapain kau orang lihat seru, katanya begitu, Bi. Saya gimana? Wong baru uluk salam, saya dengar ada motor datang. Ini mesti kawan saya nih. Saya pokoknya cewek nemenin cewek dan rame. Saya juga pengen tahu kelanjutannya gimana. Baru ke situ orang tuanya aneh, nggak mau nemuin alasan apa, nggak tahu. Padahal saya udah bilang mau ada orang datang. Akhirnya pintu itu tertutup, tapi yang aneh ada antri di situ di pohon. Ada antri di situ dan itu pemandangan yang persis kayak kemarin-kemarin lihat, dia itu melonjor mainan tanah. Terus si teman saya kan matanya bisa ngeliat, Mas, gawat teman Mas, aku mundur apa ya? Aku mundur aja ke Aziza aja. Ya udah kamu ke Aziza. Baru dia melangkah berapa langkah lah ke tempat saya berdiri. Saya juga ada suami. Si tadi ya kawannya atau saudaranya itu baca apa tuh, ada ledakan kayak gitu, Bi. Dan terjadinya di depan mukanya antri itu, semacam dari tanah itu, tapi ledakannya kayak mercon yang kecil itu loh. Suaranya gede tapi ledakannya kecil, kayak semacam dek abu begitu aja. Itu saya melihat, suami juga melihat. Nggak tahu anak saya mau di dalam ya. Ada sesuatu yang masuk, jadi membuat semacam kayak lubang jangkrik kecil di situ bekasnya. Itu ada dari tubuhnya Andri. Itu semacam makhluk hitam tadinya, tapi lama-lama membentuk kayak sosok yang berangkang-berangkang itu. Dia tuh pelodut masuk ke dalam itu, ke lubangnya ini, ke lubang tanah. Ya tadinya saya nggak lihat ada lubangnya. Pas udah masuk, alhamdulillah. Nanti urusannya di rumah, wis, katanya urusannya di rumah. Ini mana bocah, mana sama orang itu ya. Pintunya nutup, diketok-ketok. Kami berdua perempuan sama perempuan. Itu bisa, saya itu pertama kali benci sama saudara saya waktu itu. Bocah ya Allah gitu. Kayak orang dari tadi itu nggak perhatian itu. Kok nggak dicariin gitu loh? Apa mereka juga dalam pengaruh itu kan ya? Ada sebabnya lah ya. Saya ditunjukin, ini yang tadi meledak apa Mas? Itu ada bolongannya masuk ke situ katanya. Nah, besok harinya ketemu lagi sama tadi teman saya yang bisa ngeliat, katanya ini habis diajak main, katanya coba tanyain ke saudara kamu, itu habis diajak main ke kuburan, diajak ke sawah. Nah beduk-beduk itu ditinggal di pinggiran sawah itu loh. Bocah-bocah itu ngelubangin makam katanya, jadi korek-korek pakai carang itu loh, bambu potekan itu di Tangerang kuburan lama katanya begitu. Jadi ada yang nggak terima. Terus urusannya udah beres Mbak. Katanya saudara saya lama-lamanya jadi penyakit dohir. Ini meriang, bocahnya meriang. Dan di cerita ini masih meriang. Oh, masih sampai sekarang. Iya, masih. Tapi apa lagi recovery lah kayak gitu. Tapi gangguan itu udah selesai. Gangguan goibnya selesai, cuman sekarang penyakit dohir. Oh gitu ya. Karena pengaruh nggak makan. Nggak makan. Tapi kalau misalnya nggak makan nggak minum sih, yang saya lihat minum, tapi caranya begitu. Caranya di sumur. Gitu ya. Oke. Itu aja sih. Baik. Ya semoga siapa Andri tadi cepat sembuh ya, cepat recovery dan ya nggak terjadi apa-apa lagi lah, terutama menimpa anak kecil. Baik, terima kasih Bro Ayung ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita ambil aja sesuatu yang positif, yang negatif tadi tersampaikan kita buang jauh-jauh. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Semoga terhibur dengan episode kali ini. Jaga kesehatan kawan-kawan semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.